Minggu 14 Mei 2023 merupakan Minggu Paskah yang ke-6. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terbayang olehku pertemuan terakhir dengan Bapak dan Ibu sebelum mereka pergi untuk selama-lamanya. Tidak terpikir olehku bahwa mereka akan pergi dan aku tidak dapat menemuinya lagi. Saat-saat terakhir dengan mereka terisi dengan harapan bahwa mereka akan mengalami kesembuhan dan kembali menjalani hidup bersama dengan kami, anak-anaknya. Tidak ada pesan atau wangsit dari mereka. Yang kurasakan adalah bahwa aku berusaha agar mereka sembuh, meski sekadar berharap dan berdoa. Kepergian mereka tentu tidaklah aku harapkan. Meski usia lanjut mereka membuatku berpikir tentang kepergian mereka. Kenangan kebersamaan dengan mereka terus menggelayuti perjalananku sejak ditinggalkan mereka. Kata-kata atau ajaran mereka sering aku gemakan kepada kakak-kakakku. Tentu kakak-kakakku mengingatnya dengan baik. Bagaimana kesederhanaan dan perjuangan hidup mereka senantiasa menguatkan diriku, dan juga kakak-kakakku sangatlah tampak dalam kehidupan kami sepeninggal mereka. Kedua orang tuaku bagaikan mercusuar dalam hidupku. Kenangan hidup mereka menjadi pedoman arah langkah hidupku. Aku dikuatkan oleh kesederhanaan dan semangat hidup mereka. Mereka mencerminkan bagaimana iman seharusnya dihidupi dalam sakramentalitas hidup mereka. Berbeda dengan kedua orang tua kami, Yesus mengetahui penyelesaian tugas perutusannya di dunia ini. Yesus akan segera meninggalkan para muridnya. Yesus tahu kapan ia harus kembali kepada Bapanya. Rasaku, para murid pun berpikiran yang sama seperti diriku. Yesus tidak akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Mereka tetap yakin akan keberadaan Yesus bersama mereka. Sekalipun pergi, Yesus pasti segera kembali kepada mereka. Oleh karena itu, wangsit yang mereka terima dari Yesus diterima dalam kerangka semacam tugas bagi mereka. Untuk sementara waktu, Yesus meninggalkan mereka. Saat ditinggalkan itu, para murid harus menjalankan apa yang telah diperintahkan Yesus sebagai ungkapan atau tanda kasih mereka kepada Yesus. Saat Yesus kembali, para murid akan didapati telah menunaikan tugas dengan baik selama ditinggalkan. Peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Yesus bagi para murid menunjukkan bahwa pamitan Yesus bukanlah untuk pergi sementara waktu. Kepergian Yesus bukan untuk kembali tatkala para murid masih menjalani hidup duniawi. Mereka sadari betul
bahwa wangsit Yesus begitu penting bagi hidup mereka. Pernyataan Yesus tentang mengasihi Dia sangatlah penting. Ini seolah mengulang peristiwa masa lalu ketika Yesus bertanya kepada Simon apakah dia mengasihi Yesus. Tentu para murid terngiang betul bahwa ada hubungan antara mengasihi Yesus dengan prasyarat tentang sesuatu yang akan dianugerahkan. Pada saat Simon ditanya Yesus sampai 3 kali tentang mengasihi Yesus, para murid mendengar bahwa Yesus memberikan kewenangan untuk menggembalakan domba-dombanya. Lalu, apakah yang akan para murid terima jika sungguh mengasihi Yesus? Hubungan kasih menunjukkan kedekatan antar pribadi, tidak hanya antara anak dan orang tua atau sebaliknya. Dua orang yang mengasihi tentulah akan saling memperhatikan dan mempersatukan kehendak dan pikiran. Mengasihi Yesus tentulah demikian halnya. Ada keintiman antara Yesus dan para muridnya. Ada kesatuan rasa dan karsa antara keduanya. Pada awal kutipan Yohanes dikatakan bahwa kalau para murid mengasihi Yesus, maka segala perintah Yesus tentu ditaati dan atau dilaksanakan. Orang yang mengasihi tidak dapat mengabaikan pesan atau wangsit dari Yesus. Semua yang dikehendaki Yesus, meski Yesus tidak ada di tempat, tentu akan dijaga dan dijalankan. Lebih daripada itu adalah bahwa para murid dengan semangat menceritakan bagaimana Yesus berkarya, sengsara, wafat, dan bangkit. Semua kenangan peristiwa bersama dengan Yesus terasa begitu indah sehingga sulit untuk dilupakan dan sulit untuk tidak diceritakan terus. Gambaran yatim piatu dipakai Yesus untuk mewakili situasi hidup para muridnya sesudah ia ditinggalkan. Yesus tidak menghendaki para muridnya tanpa pegangan atau bimbingan sama sekali. Yesus tidak mau para muridnya tidak mengalami kasih sebagaimana anak yatim piatu yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, perutusan Roh Kudus dikatakan sebagai roh penghibur dan juga roh penolong. Kehadiran Roh Kudus mewakili Yesus bagi para murid. Kehadiran Roh Kudus merupakan kehadiran Yesus sendiri. Roh Kudus akan senantiasa membimbing dan membela para murid dalam perjalanan mereka sesudah ditinggalkan oleh Yesus. Gambaran gelap terang mewakili pemahamanku tentang Roh Kudus dan dunia. Dinyatakan oleh Yesus bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal dan tidak melihat Roh Kudus, karena dunia ada di dalam kegelapan. Bagaikan makhluk-makhluk yang hidup dalam kegelapan, dunia akan tersiksa atau bahkan mati tatkala berhadapan dengan Roh Kudus. Kegelapan tidak dapat menerima terang. Dunia jelas tidak dapat menerima Roh Kudus. Dinyatakan oleh Yesus bahwa para murid mengenal Roh Kudus. Itu berarti bahwa para murid tidak hidup dan menghidupi kegelapan. Para murid hidup dalam terang. Oleh karena itu Yesus bersabda, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada hubungan timbal balik antara mengasihi Yesus dan melaksanakan semua perintahnya. Pada awal dikatakan bahwa mereka yang mengasihi Yesus tentu akan melaksanakan semua perintahnya. Pada bagian akhir sebaliknya, mereka yang melaksanakan perintah Yesus berarti mengasihi Dia. Pernyataan Yesus itu menunjukkan padaku bahwa kasih itu adalah kasih ilahi. Barang siapa yang mengasihi Yesus berarti sekaligus juga mengasihi Bapa.
Kasih ilahi itu menyatukan antara pribadi manusiawi dan Allah. Dengan kata lain, kasih ilahi menganugerahkan hidup manusiawi bersatu dengan kehidupan ilahi. Apa artinya bagiku? Kebersamaan dengan Allah menunjukkan bahwa seluruh hidupku ada di dalam terang. Tidak ada kegelapan yang mampu bertahan di dalam kehidupanku. Tidak ada kegelapan yang mampu berkembang dan hidup dalam kehidupanku. Ini disebabkan kesatuan hidupku dengan Allah. Realitas bahwa aku hidup di dunia ini menyadarkan diriku akan tarik ulur antara hidup duniawi dan hidup kasih ilahi. Aku tidak memungkiri bahwa aku rentan terhadap kejatuhan atau mengalami nokta hitam yang menghalangiku untuk hidup dalam terang. Namun, terang yang terus menyinariku membuatku merasakan sakit tatkala nokta hitam itu terbakar olehnya. Karunia Roh Kudus pada akhirnya menjadi pedoman arah dan pelindung hidupku. Dialah Roh penolong yang senantiasa membelaku di hadapan kegelapan dunia. Tatkala ego membesar, Roh Kudus menenangkan diriku bagaikan angin semilir yang menyejukkan. Dalam perjalanan menuju tujuan akhir, yakni kepenuhan persekutuan dengan Allah, Roh Kudus senantiasa menaungiku. Menelisik perjalanan gereja secara garis besar hingga saat ini, Roh Kuduslah yang berkarya, tidak hanya sebagai Roh penolong, namun merupakan Roh kasih ilahi yang menyatukan seluruh umat beriman. Roh inilah yang senantiasa membimbing gereja untuk memahami kebenaran sepanjang sejarahnya. Roh inilah yang senantiasa memberikan inspirasi akan kehidupan ilahi di dalam kehidupan umat manusia. Meski tersebar di seluruh penjuru dunia, umat beriman merasakan dan mengalami kesatuan iman di dalam gereja. Umat beriman dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan kebiasaan dipersatukan oleh Roh yang satu dan sama, sebagaimana sejak awal mula telah dijanjikan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Kesatuan umat beriman ini menandakan secara nyata keselamatan ilahi di dalam dunia yang sering menampakkan perpecahan oleh karena berbagai perbedaan yang ada. Oleh karena itu, dapat aku katakan bahwa pada dasarnya periode gereja ini merupakan periode Roh Kudus. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaranlah yang berkarya hingga saat ini dan entah kapan sampai pada akhir zaman di mana Yesus datang kembali untuk kedua kalinya sebagaimana dijanjikannya. Perjalanan umat beriman berada dalam kebersamaan seluruh umat manusia. Apa artinya? Itu berarti bahwa umat beriman tidak dapat secara eksklusif atau tertutup menjalani hidupnya. Sebagai paguyuban kasih, umat beriman tentu membawa terang dan menerangi kehidupan sesamanya di sekitarnya. Bagaikan matahari fajar, umat beriman merangsek untuk mengusir kegelapan malam menuju terang benderangnya kehidupan siang hari. Ini sebuah gambaran bagaimana kehidupan umat beriman seharusnya membawa semakin banyak orang agar mau dan mampu menerima terang Roh Kudus. Umat beriman ditantang untuk memberikan suasana kehidupan bersama yang aman dan nyaman bagi semua orang. Itu berarti bahwa umat beriman dapat menjadi agen perubahan masyarakat. Ketidakadilan semakin terkikis oleh karena kegigihan umat beriman dalam mengembangkan perekonomian bersama. Harkat dan martabat manusiawi meningkat karena umat beriman gigih memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Tentu, tiada keraguan akan hal itu
karena kekuatan Roh Kudus yang selama ini dan selamanya akan menaungi umat beriman. Umat beriman tidak perlu takut untuk berubah dan mengubah karena memiliki Roh Kudus pembelanya. Semoga demikian. Amin.